Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Bidan Susi, ditulis oleh Rianti_INK. Sesampainya di puskesmas, kulihat ada ibu kepala desa dan beberapa orang perempuan. Mereka duduk di bangku ruang tunggu pasien. Aku menyalami mereka satu persatu seraya mengenalkan diri. "Selamat pagi, Bu. Sudah dari tadi?" tanyaku kepada Bu Kades. "Baru saja kok, Bu Bidan. Ini saya membawa ibu-ibu yang katanya akan dilatih jadi kader posyandu," kata Bu Kades. "Oh iya, terima kasih Bu. Sebentar, saya beritahu kepala puskesmas dulu." Lalu aku memberitahu Dokter Danis kalau akan melatih mereka secara sederhana menjadi kader posyandu. Dokter Danis pun menyetujuinya. Beliau kemudian keluar dari ruangannya dan menemui Bu Kades beserta ibu-ibu yang lain. Setelah menyalami dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka, beliau pun memberikan beberapa pengarahan yang berkaitan dengan tugas kader posyandu. "Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan ya ibu-ibu," kataku setelah Dokter Danis selesai memberikan pengarahan. Beberapa dari mereka kemudian mengajukan bertanya dan dijawab dengan sejelas-jelasnya oleh Dokter Danis. Saya selaku Kepala Puskesmas Tunggal Jaya sangat mengharapkan kerjasamanya ya ibu-ibu, agar bayi dan balita yang ada di wilayah ini bisa terpantau tumbuh kembangnya, kata Dokter Danis mengakhiri pengarahannya. Sekitar pukul 11 acara selesai dan telah disepakati akan didirikan sebanyak 3 buah posyandu di wilayah Desa Tunggal Jaya dengan 2 orang kader di tiap posyandunya. Posyandu Mawar dengan kader Bu Adi dan Bu Bina, Posyandu Anggrek dengan kader Bu Cici dan Bu Diah, dan Posyandu Melati dengan kader Bu Endang dan Vivi. Setelah berbincang sebentar, Bu Kades dan ke-6 ibu yang lain pamit pulang. Kami bersepakat minggu depan posyandu akan mulai berjalan, dimulai dari Posyandu Mawar, minggu berikutnya Posyandu Anggrek, dan terakhir Posyandu Melati. Begitu seterusnya setiap bulan. Di sisi lain, Sus, udah dengar ceritanya belum? Tanya Kak Edi saat kami sedang duduk di bangku pasien menunggu waktu jam kerja selesai. "Cerita apa?" tanyaku. "Hantu perempuan itu siapa sebenarnya? Kemarin kan katanya mau ke rumah Mak Paraji setelah dari rumah Bu Kades." "Oh itu, Mak Parajinya nggak ada di rumah. Jadi aku langsung pulang aja." "Gitu ya? Kami kira kamu udah dapet cerita soal itu," kata Kak Edi. Raut mukanya terlihat kecewa. "Aku dengar cerita itu malah dari Bu Lastri," kataku. "Masa sih? Pak Udin gak pernah cerita apapun ke kami soal itu, ya nggak Gus?" tanya Kak Edi pada Kak Agus. Kak Agus mengangguk mengiyakan. "Mana aku tahu. Lagian laki-laki kok comel," kataku sembari terkekeh, membuat Kak Edi tiba-tiba tertawa dengan sangat keras. "Jadi apa ceritanya Bu Lastri?" tanya Kak Agus. "Dia bilang hantu itu perempuan hamil yang bunuh diri dengan gantung diri," kataku. "Oh gitu. Perempuan mana katanya?" tanya Kak Edi. "Tuh rumahnya," jawabku sambil menunjuk ke arah rumah yang berada tepat di depan puskesmas. "Itu kan rumah kosong Sus," kata Kak Edi seakan tak percaya. "Tadinya kan ada penghuninya," kataku. Aku kemudian bercerita seperti yang kudengar dari Bu Lastri tentang gadis bernama Lina yang bunuh diri dengan cara menggantung diri karena hamil di luar nikah. "Udah ya, aku pulang duluan. Udah azan tuh," kataku setelah selesai bercerita. Tak kupedulikan Kak Agus dan Kak Edi yang berusaha menahanku. Mereka masih merasa penasaran dengan ceritaku tadi. Di tempat lain, "Bu Bidan,"
Bu Bidan. Samar-samar terdengar suara seorang perempuan memanggil namaku sambil mengetuk pintu depan. Aku bangkit dari tidur lalu duduk. Juminah masih tetap terlelap. Kutajamkan pendengaran untuk meyakinkan diri kalau aku memang betul mendengar suara orang memanggil dan bukan dalam mimpi. Bu Bidan, Bu Bidan. Suara itu terdengar lagi. Perlahan kubangunkan Juminah. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1 tengah malam. Jum, bangun Jum. Jum, bangun. Kataku agak berbisik sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Juminah membuka matanya dan melihatku bingung. Aku menempelkan jari telunjuk di mulut, memberi kode agar dia tak berisik. Jum, ada orang yang mengetuk pintu di luar, kataku masih dengan berbisik. Setelah Juminah terlihat sudah pulih kesadarannya. Kenapa nggak dibuka pintunya, Bu? Tanya Juminah dengan raut muka keheranan. Yuk, kita buka pintunya bareng-bareng, ajakku. Kami kemudian beranjak dari tempat tidur dan menuju ke ruang tamu. Kuintip dari balik hordeng, ada perempuan dengan perut besar di luar. Perempuan itu terlihat sedang menahan sakit. Dia meringis sambil memegangi perutnya yang besar. Tanpa berpikir panjang, aku kemudian membuka pintu dan membawa perempuan itu ke kamar pasien. Aku membaringkannya di atas dipan yang untuk periksa pasien. Setelah itu, aku lalu memeriksa kandungannya. Juga kulakukan periksa dalam. Baru pembukaan 3. Mulai terasa mulesnya dari kapan, Bu? Tanyaku. Dari jam 11 tadi, Bu Bidan. Aku melihat jam. Sudah pukul 2 malam. Masih sekitar 7 jam lagi dia akan melahirkan, jika semuanya berjalan normal. Juminah ku minta agar membuat minum teh manis hangat. Diminum tehnya, Bu. Kalau mulesnya bagus, insya Allah sekitar jam 9 pagi ibu sudah melahirkan, kataku. Setelah berbincang sebentar, ku tinggalkan pasien itu. Aku memintanya untuk beristirahat saja dulu jika masih bisa, agar saat proses persalinan berlangsung, dia masih mempunyai banyak tenaga. Aku masuk ke kamar tidur, berencana akan berganti pakaian. Tak sopan rasanya memakai baju tidur saat menolong persalinan. Tidur lagi aja Jum, masih malam, biar besok kamu gak ngantuk, kataku pada Juminah, karena kulihat dia sedang berbaring tapi matanya terbuka. Juminah diam saja sambil memandangku, seperti ada yang akan dia utarakan. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Bukankah pasien tadi bilang namanya Lina? Apakah mungkin dia yang pernah kuantar waktu itu? Jadi, dia adalah... Aku bergidik membayangkan pasien yang baru saja kuperiksa yang adalah hantu. Aku merinding seketika. Jantungku berdebar tak karuan. Kalau dia bukan hantu, kenapa dia datang sendirian tengah malam begini? Pikiranku menjadi kacau, antara rasa kasihan dan takut. Semula setelah berganti pakaian, aku bermaksud akan kembali ke kamar pasien, melihat kondisinya dan menemaninya sambil mengobrol. Akhirnya aku mengurungkan niat untuk menemui pasien Lina. Aku diam saja di dalam kamar, berharap dia akan memanggil. Juminah masih saja menatapku. Kamu mau bilang apa, Jum? Tanyaku akhirnya. Kulihat dia agak ragu untuk berbicara. Ayo bilang saja, Jum, ada apa? Aku kembali bertanya. Itu, katanya terbata-bata sembari tangannya menunjuk ke arah luar kamar. Itu apa loh, Jum? Yang tadi itu hantu, Bu, katanya sambil bergidik dan menutup mukanya. Hah? Yang benar? Kamu tahu dari mana, Jum? Tanyaku kaget bercampur takut. Saya sering lihat dia, Bu. Tadi saya lihat dia nggak punya kaki. Lanjut Juminah masih menutup mukanya. Aku tercekat mendengar kata-kata Juminah. Kerongkonganku terasa kering. Detakan jantungku berpacu lebih cepat. Spontan aku naik ke atas tempat tidur dan segera memeluk erat Juminah.
Kami kemudian membaca doa-doa yang kami hafal, sampai akhirnya tertidur kembali. Karena memang masih malam dan kami masih mengantuk. Kami bangun kesiangan. Jam di tanganku telah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Suara kokok ayam jantan Pak Udin yang begitu nyaring di samping kamar yang telah membangunkanku. Perlahan aku bangun dan duduk. Juminah masih nyenyak tidur. Sejenak aku mengingat apa yang telah terjadi tadi malam. "Jum, bangun Jum." Aku membangunkan Juminah sambil menggerak-gerakkan tangannya. Juminah membuka matanya dan spontan duduk. "Kita kesiangan Jum," kataku. Kami kemudian membuka pintu kamar dan berjalan menuju keluar. Kulihat sekilas kamar pasien masih tertutup rapat. Aku segera mengambil air wudhu dan sholat subuh. Saat akan sarapan, aku membuka pintu kamar pasien lebar-lebar. Tak ada siapapun di dalam sana. Gelas berisi air teh manis hangat buatan Juminah semalam masih utuh di atas meja. Ternyata betul kata Juminah. Perempuan hamil yang datang tadi malam itu adalah hantu. Ya Allah, kenapa dia selalu mendatangiku? Ada apa sebetulnya? Menurut cerita Bu Lastri kemarin yang dia dengar dari Bu Yati, perempuan bernama Lina itu meninggal karena gantung diri. Tapi kenapa dia bilang tinggalnya di dekat rumah Mak Paraji? Adakah hubungan kematian Lina dengan Mak Paraji? Aku jadi penasaran. Selesai sarapan, Juminah langsung berangkat ke sekolah. Aku bergegas mandi karena sudah kesiangan dan segera berangkat ke puskesmas. Di sisi lain, entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba rasanya ingin buang air kecil. Kulihat jam di dinding pukul 11:30 malam. Kulihat Juminah tidur dengan sangat nyenyak. Aku agak takut sebetulnya untuk pergi ke kamar mandi. Tapi tak tega juga jika harus membangunkan Juminah agar menemaniku keluar kamar. Aku mencoba untuk menahan rasa agar tak ingin buang air kecil. Namun, semakin aku menahan, semakin kuat rasanya ingin buang air kecil. Dengan perasaan takut, perlahan aku bangun dan beranjak dari tempat tidur. Sebentar aku duduk di tepi ranjang, memastikan apakah betul-betul sudah tidak bisa ditahan lagi. Aku menarik nafas panjang, lalu berdiri berjalan membuka pintu kamar. Karena rasa ingin buang air kecil tak lagi bisa aku tahan. Daripada aku ngobrol di celana malah akan malu pada Juminah. Dengan terpaksa aku pergi ke kamar mandi sendiri tanpa membangunkan Juminah. Berjalan mengendap-endap sambil melihat sekeliling ruangan. Langkahku terhenti. Saat sampai di depan pintu kamar mandi, aku mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Spontan, jantungku berdetak lebih kencang. Siapa yang ada di dalam? Kulihat pintu kamar mandi tertutup dengan rapat. Ingin aku membuka pintu itu, tapi rasa takut membuatku berlari masuk lagi ke kamar tidur. Aku tak jadi buang air kecil. Aku membangunkan Juminah dengan terpaksa karena rasa ingin buang air kecil tak bisa kutahan lagi. "Jum, bangun, bangun Jum," kataku sambil menggoyang-goyangkan badan Juminah yang masih tertidur pulas. Tak lama, Juminah membuka mata dan mengucak-ngucak kedua matanya. Dia menatap ke arahku. "Ada apa, Bu?" tanya Juminah dengan mata yang kelihatan masih mengantuk. "Tolong temani saya ke kamar mandi, Jum. Saya mau pipis, gak berani," jawabku sedikit malu. Perlahan Juminah bangun, lalu berjalan ke arah pintu. Dia membuka pintu dan keluar dari kamar. Aku mengikutinya. Lalu dia duduk di kursi yang ada di ruang tengah. Aku bergegas masuk ke kamar mandi dan buang air kecil. Lega sekali rasanya. Tiba-tiba aku mendengar suara orang tertawa cekikikan. Suaranya terdengar pelan, seperti dari kejauhan. Bulu kuduku langsung meremang. Cepat-cepat aku berdiri dari jongkok. Suara itu juga tak berhenti. Dengan rasa takut, aku melihat ke atas plafon.
Ya Allah, hantu perempuan itu ada di sana. Bergegas aku membuka pintu kamar mandi dan menghambur ke kamar. Juminah lalu mengikutiku masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Ada hantu Jum di kamar mandi, kataku sambil bergidik. Juminah diam saja tak menanggapi ketakutanku. Dia lalu merebahkan badannya dan tak lama kemudian telah terlelap. Ya Allah, kenapa hantu itu selalu datang? Apa sebetulnya yang dia inginkan? Meskipun sudah beberapa kali dia mendatangiku, tapi tetap saja aku merasa takut karena wajahnya yang menyeramkan. Aku berusaha memejamkan mata agar bisa tidur nyenyak kembali seperti tadi. Namun, bayangan wajah hantu perempuan itu seakan menempel di pelupuk mataku. Aku mencoba merubah posisi tidur. Barangkali saja bisa langsung terlelap, namun sia-sia. Tetap saja mataku tak bisa terpejam. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa cekikikan lagi. Spontan deguban jantungku langsung berdetak tak karuan. Kutarik selimut hingga menutupi wajah, dan aku menutupi kedua telinga dengan kedua tangan agar tak mendengar lagi suara mengerikan itu. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur. Bu Bidan, bangun bu. Bu Bidan, bangun. Lama-lama terdengar suara Juminah memanggil namaku seraya menggoyang-goyangkan tanganku. Tangannya terasa dingin karena basah oleh air. Aku membuka mata dan melihat jam di dinding. Sudah pukul 5 pagi. Segera aku bangun dan duduk. Kamu sudah mandi, Jum? Tanyaku. Sudah bu. Dia sedang mencari baju seragamnya di lemari. Aku lalu keluar kamar dan menuju kamar mandi. Mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat subuh. Sarapan dulu Jum, kataku setelah selesai membuat nasi goreng dan telur mata sapi. Kami lalu sarapan. Kamu bangun jam berapa? Tanyaku. Jam 4, jawab Juminah. Aku melongo. Ngapain sih kamu bangun pagi amat? Tadi saya nimba air di bak, tinggal sedikit soalnya, katanya polos. Aku hampir tersedak mendengarnya. Menimba air di sumur belakang pada saat pagi buta dan masih gelap. Berani sekali Juminah. Aku yang semalam berada di dalam rumah saja ketakutan setengah mati. Kamu gak takut apa Jum? Kan masih gelap di luar. Iya takut, makanya saya juga buru-buru nimbanya. Gak sampai penuh bak mandinya. Besok-besok gak usah lagi nimba gelap-gelap ya Jum. Kamu bangunkan saja saya. Jadi kita bisa gantian nimbanya, kataku. Juminah memandangku lalu menganggukkan kepalanya. Iya bu. Kamu kok semalam langsung tidur Jum? Saya lihat begitu masuk kamar, kamu langsung nyenyak. Saya ngantuk sekali bu. Lagi pula saya lihat ada Simba di pojok kamar, katanya. Mataku melotot. Kamu lihat hantu di kamar Jum? Kenapa kamu gak bilang? Kalau saya bilang nanti Bu Bidan takut, kata Juminah dengan polosnya. Iya juga. Kalau Juminah mengatakan bahwa di kamar ada hantu perempuan itu, sudah pasti aku takkan berani tidur di kamar, pikirku. Ya sudah, cepat habiskan makannya. Nanti kamu terlambat, kataku. Jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang 20 menit. Selesai makan, Juminah langsung berangkat ke sekolah dan aku segera pergi mandi. Sebelum berangkat ke puskesmas, aku memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah pegawai yang kutempati, terutama ruang periksa pasien. Kucermati setiap sudutnya, barangkali saja ada sesuatu yang kutemukan dan bisa menjadi petunjuk. Kenapa hantu perempuan itu selalu datang di sini, bukan di perumahan yang ditempati Dr. Danis ataupun Pak Udin. Namun tak kutemukan apapun di ruang periksa. Tak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Setelah selesai memeriksa semua sudut yang ada di dalam ruangan perumahan yang kutempati, aku segera berangkat ke puskesmas. Di sana sudah berkumpul semua staf puskesmas yang semuanya laki-laki dari puskesmas induk dan pusto. Mereka sedang duduk di bangku ruang tunggu pasien. Aku lalu bergabung dengan mereka. Tumben pada ngumpul di sini. Ada apa? Tanyaku pada Kak Edi. Ini aku mau ngelamar kamu sus,
kata Kak Edi sambil tertawa terkekeh-kekeh, diikuti oleh yang lainnya. Biar Mbak Susi ada temen, jadi ndak diganggu hantu lagi, kata Pak Udin menimpali, juga dengan tertawa. Aku tersenyum kecut mendengar guyonan mereka. Iya apa sih? Ditanya serius malah pada ngawur jawabnya, kataku sebal. Bercanda sus, biar kamu gak tegang terus karena didatengin hantu perempuan itu, kata Kak Agus. Loh, Susi juga didatangi hantu centil itu? Tanya Kak Yono sambil terpingkal-pingkal. Iya, malah udah beberapa kali si centil datang menengok, jawab Kak Edi. Ini gimana sih? Malah pada bahas hantu. Kalian pada kumpul di sini tuh mau ada acara apa loh? Tanyaku. Nggak ada apa-apa Mbak, cuma pada pengen ngumpul aja. Kan bosan juga diam di pos tuh terus, kata Pak Udin. Oh, dikira ada hal penting yang akan dibahas. Sus, beneran kamu didatengin hantu itu? Tanya Kak Yono. Aku mengangguk. Iya, semalam juga dia datang di kamar mandi, jawabku. Kok di kamar mandi? Tanya Kak Hardi. Semalam aku mau pipis, di kamar mandi denger yang ketawa cekikikan gitu. Aku nengok ke atas, dia ada di plafon. Terus kamu ngapain? Tanya Kak Edi. Ya gak berani lah, aku gak ngapa-ngapain. Aku langsung lari masuk ke kamar lagi. Mereka semua malah tertawa mendengar ceritaku. Kok pada ketawa sih? Serem banget tahu, kataku. Dia itu sebetulnya siapa ya? Tanya Kak Yono. Ya, dia ketinggalan info, kata Kak Agus. Memangnya siapa? Tanya Kak Yono lagi. Pak Udin lalu bercerita tentang siapa hantu perempuan itu, menurut yang dia dengar. Coba kamu tanya Bu Yati sus, kan dia yang lihat pertama kali hantu Lina gantung diri, kata Kak Yono. Rencanaku juga gitu, tapi ada hal yang menurutku aneh, kataku. Aneh gimana? Tanya Kak Hardi. Aku lalu bercerita tentang ibu hamil yang kuantar waktu itu. Sampai di tempat yang seperti pemakaman, dia menghilang. Kata Kak Edi kan lokasi makam di sana, kataku sambil menunjuk ke arah kiri puskesmas dengan jari telunjukku. Iya memang di sana kalau makam, kata Kak Yono. Nah, itu dia anehnya. Waktu ditanya di mana rumahnya, kok dia bilang gak jauh dengan rumah Mak Paraji. Padahal rumah Mak Paraji kan di sebelah sana, berlainan arah, kataku. Iya juga ya, kata Kak Yono. Apa ada hubungannya dengan Mak Paraji ya, kematian Lina? Nggak tahu juga sih, tapi bisa jadi, kata Kak Hardi. Besok kalau ketemu Mak Paraji, aku akan tanya-tanya, kataku. Kamu datang saja ke rumahnya, kata Kak Yono. Sudah pernah aku ke rumahnya, tapi nggak ada orang. Di sekitar rumahnya juga sepi. Nanti kalau aku ketemu Mak Paraji aku suruh ke rumahmu sus, kata Kak Yamin yang dari tadi hanya dia mendengarkan. Nah iya, Mak Paraji kan sering ke rumah Kak Yamin, kata Kak Agus. Oh iya Kak, makasih ya. Ada apa nih? Dari tadi sepertinya asik banget ngobrolnya. Ngobrolin apa sampai pada serius gitu? Kata Dokter Danis yang baru keluar dari ruangan kepala puskesmas. Kami semua diam, hanya tersenyum. Kok ditanya malah pada diam? Saya kan mau ikutan ngobrol juga, lanjut Dokter Danis. Kami semua tertawa cekikikan, tapi tak ada yang memberitahu kepada Dokter Danis apa yang baru saja kami obrolkan. Ya sudah kalau nggak ada yang mau kasih tahu. Ya Mbak Susi, gimana rencana posyandunya? Tanya Dokter Danis padaku. Minggu depan, insya Allah sudah bisa dimulai dok. Saya sudah keliling ke 3 tempat posyandu itu berada, melihat persiapan para kader, kataku. Bagus kalau gitu. Nanti tolong diantar ke sana Mbak Susinya ya, bisa dengan Agus atau Edi, kata Dokter Danis. Siap dok, kataku dan Kak Agus hampir bersamaan. Kami lalu berbincang mengenai pelaksanaan posyandu yang baru saja dibentuk. Dokter Danis selaku pimpinan Puskesmas Tunggal Jaya berharap seluruh kader dan masyarakat ikut aktif berperan serta di dalam kegiatan posyandu tersebut. Pukul 12 tepat saat adzan zuhur berkumandang, kami semua diperbolehkan pulang. Tak lama Bu Yati datang sebelum aku pulang. Dia akan mengunci semua ruangan puskesmas. Bu,
nanti sore kalau nggak sibuk main ke tempat saya ya, kataku pada Bu Yati. Iya Bu, nanti kalau beres dari kebun saya main ke situ. Mungkin agak sorean ya Bu, kata Bu Yati. Iya Bu, nggak apa-apa, saya tunggu ya. Saya pulang dulu ya Bu. Iya Bu. Aku lalu pulang. Di rumah kulihat Jumina sedang makan. Tadi pagi aku masak sayur kangkung dan membuat telur dadar untuk makan siang. Kok nggak ganti baju dulu Jum? Kulihat dia masih memakai baju seragam merah putihnya. Jumina tersipu. Saya keburu lapar Bu, katanya polos. Aku tersenyum mendengarnya. Memangnya kamu dari mana? Kok tumben lapar? Tadi di sekolah olahraga lari Bu, saya nggak jalan. Loh, uang jajan kamu memangnya kemana? Saya lupa Bu, uangnya nggak saya bawa. Aku tersenyum melihat mimik muka Jumina yang lucu. Ya sudah, sekarang makan yang kenyang. Setelah itu sholat ya, kataku. Jumina mengangguk sambil meneruskan makannya. Aku segera ke kamar untuk berganti pakaian, lalu mengambil air wudhu dan mendirikan sholat zuhur. Bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini sejauh ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum mampir ya. Itu di layar akhir ada, tinggal diklik saja. Nanti langsung menuju ke channel Cadangan Mimin atau linknya ada di deskripsi juga ya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.